Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, berjumpa lagi dalam video kami terkait instrumen akreditasi. Pada video kali ini kita akan fokus pada komponen 1, butir 3, indikator yang terakhir atau kelima. Komponen 1 merupakan kinerja pendidik dan proses pembelajaran. Dalamnya ada 4 butir. Kita akan fokus di butir ketiga, yaitu pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Dan pada video hari ini kita akan fokus di indikator yang kelima, yaitu praktek pengajaran yang memfasilitasi murid untuk menganalisis, mengutarakan gagasan, dan menghubungkan pengetahuannya dengan pengetahuan baru dan konteks aplikasi. Dalamnya nanti saat visitasi ada 3 kegiatan. Yang pertama telah dokumen, kedua wawancara dengan guru, dan ketiga wawancara dengan murid. Untuk dokumen yang dipersiapkan, saat wawancara, asesor minta guru untuk menyiapkan dokumen atau dokumentasi yang memuat strategi pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pelajaran pada tiap mata pelajaran. Perhatikan apakah strategi pengajaran yang diterapkan memfasilitasi murid untuk belajar secara mendalam, mengutarakan gagasan, dan menghubungkan pengetahuannya dengan pengalaman baru dan konteks aplikatif pada tiap mata pelajarannya. Nah, pasti siapkan rencana pembelajaran ya pada sejumlah mata pelajaran itu, kemudian materi sumber belajar, hasil karya murid, atau bentuk asesmen sumatifnya, serta dokumentasi yang relevan. Nah, kita langsung ke wawancara dengan guru, antara asesor dengan guru. Pertama, dalam mata pelajaran yang diampu, strategi pengajaran apa yang paling banyak Ibu Bapak gunakan? Bisa dijawab, saya banyak menggunakan strategi pembelajaran aktif dan berpusat pada murid seperti diskusi, kerja kelompok, dan problem based learning, sehingga murid lebih terlibat dan berpikir kritis. Nah, dipastikan ini dibuktikan dengan modul ajar menggunakan model-model pembelajaran yang memusatkan perhatian kepada murid. Selanjutnya, pernahkah Ibu Bapak memberi tugas atau pertanyaan yang membuat murid harus menjelaskan alasannya, membandingkan dua hal atau membuat sesuatu dari apa yang mereka pelajari? Bisa ceritakan contohnya? Ya, saya sering memberikan tugas yang mendorong murid untuk menjelaskan alasan, membandingkan, atau membuat karya. Contohnya, pada pelajaran matematika, saya meminta murid membandingkan dua cara menyelesaikan soal dan menjelaskan mana yang lebih efektif serta alasannya. Pada pelajaran lain, saya juga pernah memberikan tugas proyek sederhana di mana murid membuat produk atau model dari materi yang dipelajari. Nah, ini bisa didukung dengan hasil atau produknya tersebut. Pertanyaan selanjutnya, pendekatan apa yang Ibu Bapak agar murid tidak sekadar mengingat dalam merefleksikan pembelajarannya, tapi mereka dapat hal baru dalam pembelajaran. Tidak hanya pengetahuan, namun juga keterkaitan materi dengan hal lain yang sudah mereka ketahui atau pelajari. Saya menggunakan pendekatan yang mendorong pemahaman mendalam, seperti problem based learning dan diskusi reflektif. Murid tidak hanya mengingat, tetapi diajak mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari, membandingkan konsep, dan menemukan makna dari apa yang dipelajari. Apa teknik penilaian yang Ibu Bapak gunakan? Boleh tunjukkan contoh penilaiannya? Perhatikan teknik penilaian yang disebutkan, apakah berbentuk testing atau pilihan ganda, maka metode penilaian ini kurang mendukung pemahaman high order thinking. Pastikan bukan pilihan ganda Ibu Bapak ya. Jawabannya adalah saya menggunakan penilaian autentik seperti penugasan terbuka, proyek, unjuk kerja, dan pertanyaan terbuka atau HOTS. Contohnya, saya memberi tugas kepada murid untuk menjelaskan alasan dari jawabannya, membandingkan dua konsep, atau membuat produk sederhana dari materi yang dipelajari lalu dinilai menggunakan rubrik. Selanjutnya, apakah Ibu Bapak melakukan refleksi di akhir pembelajaran? Jika iya, apa bentuknya? Perhatikan apakah refleksi mengajak murid untuk mengenali hal baru, melihat makna dari pembelajaran, dan keterkaitan dengan apa yang mereka ketahui atau alami. Ya, saya selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Bentuknya bisa berupa pertanyaan sederhana seperti apa yang hal baru yang dipelajari, apa yang masih membingungkan, dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan refleksi ini, murid lebih memahami makna pembelajaran yang menyadari perkembangan dirinya. Nah, refleksi ini juga bisa disematkan pada RPP atau modul ajarnya. Pertanyaan selanjutnya untuk guru, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, apakah Ibu Bapak melakukan gunakan materi atau isu nyata yang menguatkan pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari? Ya, saya menggunakan materi atau isu nyata agar pembelajaran lebih kontekstual dan mudah dipahami.
Pastinya juga ini didukung dengan materi pada modul ajar tersebut ya Bapak ya. Boleh dijelaskan contohnya, minta guru menunjukkan dokumentasi yang relevan. Nah, misalnya pada materi pecahan, saya mengaitkan dengan pembagian makanan dalam kehidupan sehari-hari. Atau pada tema lingkungan, saya mengangkat isu sampah di sekitar sekolah. Lalu murid diajak menganalisis dan mencari solusi sederhana. Nah, dokumentasi yang bisa ditunjukkan itu modul ajar, KPD, atau foto kegiatan proyek atau observasi, dan hasil karya murid. Terakhir untuk guru, bagaimana ibu bapak memanfaatkan isu nyata dalam mengaitkan pemahaman murid mengenai materi yang dipelajari. Saya memanfaatkan isu nyata dengan mengaitkannya ke tujuan pelajaran, kemudian mengajak murid berdiskusi, melakukan pengamatan, atau membuat proyek sederhana. Dengan cara ini, murid tidak hanya memahami konsep, tetapi juga melihat keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Nah, ini adalah wawancara siswa dengan guru. Selanjutnya adalah wawancara siswa dengan murid. Pertanyaannya, di kelas, cara apa yang biasanya digunakan ibu bapak guru dalam belajar? Biasanya guru mengajak kami diskusi, kerja kelompok, dan beri tugas yang membuat kami harus menjelaskan alasan, membandingkan, atau mencari solusi dari suatu masalah. Apakah cara tersebut membuatmu terdorong untuk berpikir lebih dalam atau luas, atau membuatmu bisa mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan materi lain atau isu nyata? Bisa ceritakan contohnya? Ya, cara ini membuat saya lebih berpikir dalam. Misalnya saat belajar tentang lingkungan, kami diminta mencari solusi masalah sampah di sekitar sekolah. Jadi, saya bisa mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apakah kamu pernah mendapatkan asesmen atau tes yang bisa dikerjakan dengan tidak mengandalkan hafalan? Contohnya, ceritakan lebih jauh tentang hal tersebut. Ya, saya pernah mendapatkan tugas atau soal yang tidak hanya menghafal, tapi harus menjelaskan jawaban atau membuat sesuatu seperti membuat laporan sederhana atau presentasi. Apakah biasanya ibu bapak guru mengajakmu untuk merefleksikan pembelajaran? Seperti apa bentuknya? Ya, biasanya di akhir pelajaran, guru mengajak kami refleksi seperti menuliskan hal yang sudah dipahami, yang masih sulit, dan apa yang kami pelajari hari itu. Terakhir, apakah ibu bapak guru mengajar dengan cara mendorongmu mengaitkan materi yang sedang diajarkan dengan materi lain atau isu lain, isu nyata? Ya, guru mengajar dengan cara yang mendorong kami untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari atau isu nyata. Bisa ceritakan seperti apa bentuknya? Apakah berupa tanya jawab, diskusi, pembelajaran kelompok, atau metode belajar interaktif lain? Biasanya dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Misalnya saat belajar tentang lingkungan, kami diajak berdiskusi tentang masalah sampah di sekitar sekolah dan mencari solusinya bersama. Kadang juga ada tugas kelompok atau presentasi yang membuat kami bisa berbagi pendapat dan mengaitkan materi dengan pengalaman kami. Nah, inilah Ibu Bapak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk indikator kelima, butir ketiga. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.